Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Selamat datang buat kalian yang baru join di channel YouTube aku dan selamat datang kembali untuk kalian yang udah join di channel YouTube aku sejak lama. Seperti judulnya, kali ini aku akan menjelaskan apa itu Procure to Pay dan bagaimana langkah-langkahnya. So, buat kalian yang mau tahu, stay tune terus di channel YouTube aku. Check this out. Nah, teman-teman langsung aja aku masuk ke website localhost 8069 dari aplikasi Odoo. Ini aku make akun yang database demo data. Jangan lupa kalau misalkan di demo data itu pasti tulisannya Michelle Admin. Nah, di Procure to Pay ini kalian harus punya atau udah terpasang aplikasi dari inventory, purchasing, sales, dan juga account atau penagihan. Nah, Procure to Pay itu apa sih? Jadi, ketika perusahaan kehabisan stok barang, maka perusahaan tersebut akan membeli ke supplier. Nah, ketika dia ingin meminta barang nih, akan ada yang namanya quotation ke supplier. Nah, supplier ini akan memberikan ke perusahaan berupa invoice atau data barang yang sudah terkonfirmasi. Nah, di skenario yang pertama atau yang ditugaskan oleh dosen Ajeng sendiri itu seperti ini, sebentar. Nah, jadi skenario yang pertama itu ada aku nih sebagai karyawan purchasing di PT Jura Tempes. Jadi di gudang itu stok barang mulai menipis nih. Akhirnya aku mutusin untuk beli ke vendor, yaitu vendor Azure Interior. Nah, ini adalah barang yang aku pengen. Akhirnya aku mengirimkan permintaan ke vendor tersebut. Kemudian si Azure itu mengirimkan quotation ke aku sebagai karyawan purchasing. Kemudian setelah disetujui, maka aku akan mengkonfirmasi permintaan tersebut dan membuatkan purchase order. Dan langsung aja, aku akan langsung ke tutorialnya. Nah, di sini aku udah terinstall menu-menu seperti inventory dan lain sebagainya. Aku langsung masuk ke pengaturan dulu. Nah, di sini company, aku belum daftarin company-nya, jadi aku harus buat company dulu. Namanya PT Jura Tempes. PT Jura Tempes ini ada di Jalan Fasilkom, Arata nomor 10. Kalau udah aku langsung simpan. Nah, kalau udah ganti perusahaannya, aku akan masuk ke stok persediaan. Tapi sebelumnya aku mau daftarin dulu pengguna atau aku sebagai admin dari inventory. Jadi di sini aku tambahin penggunanya. Aku buat. Nah, di sini misalkan Ajeng Inventory. Alamatnya inventory@juratempes.com. Nah, ini sebagai internal user dan di sini inventory aku sebagai user atau pengguna. Kemudian kita simpan. Ini aku mau sunting dulu karena aku ada typo.
Nah, di sini multi company-nya aku masih my company, padahal yang pengen aku inginkan adalah PT Jura Tempes. Nah, jangan lupa teman-teman harus diganti ya, kemudian disimpan. Kalau udah, kita langsung ke menu inventory atau stok persediaan. Nah, aku masuk ke produk. Di produk ini ada beberapa produk dari perusahaan aku, dan tapi yang diminta adalah acoustic block screen dan juga office chair. Office chair itu yang paling, nah yang ini. Pertama aku mau ngegandain dulu. Kemudian aku buat di sini inisial nama aku, Ajeng Putri Dewi Larasati. Dan di sini kita tulis all sellable office furniture. Nah, harga jual di sini kita ubah menjadi 1 juta. Karena ini mengikuti yang di skenario yang telah diberikan oleh dosen. Jadi sesuaiin aja dengan apa yang diminta, seperti itu. Di sini modal 0. Nah, udah. Terus kita simpan. Kalau udah, kita ke produk satu lagi. Ke office chair. Nah, ini udah ada di sini. Oh iya, ada yang lupa. Kalau on hand unit di sini ini non stok ya. Kita bisa buat jadi misalkan stoknya itu aku tulis stoknya 16 juga misalkan. Kemudian aku simpan. Nah, di sini kita lihat lagi produknya apakah udah keganti atau belum. Nah, di sini 16 unit. Jadi ada persediaan di gudang 16 unit. Kemudian yang office chair-nya juga begitu. Kita gandakan. Kita kasih nama lagi dengan inisial nama kalian masing-masing. Dan harga jualnya adalah 500.000. Modalnya 0. Dan on hand unitnya kita buat juga jadi 16 atau berapapun, yang penting kita ada stok barang. Kalau udah, kita bisa lihat apakah udah kesimpan atau belum. Nah, di sini barang-barang yang telah disimpan. Nah, teman-teman kalau misalkan udah tadi yang produk udah dibuat di salinannya, kita masuk lagi ke menu user atau pengguna. Pengguna di sini kita sebagai anak gudang atau inventory ingin membeli ke PT Azura. Jadi kita bikin akun purchasing gitu. Kemudian emailnya purchasing@juratempes.com. Nah, di sini, di pembelian ini pembelian yang buat inventory baru pengguna. Kemudian kita simpan, kita tunggu aja. Kemudian jangan lupa kata sandinya diubah. Aku tadi lupa untuk mengubah kata sandi yang untuk inventory, tapi nanti aku akan ubah.
Setelah diubah, kita ke menu user lagi. Oh iya, itunya belum. Nah, company-nya masih My Company. Jadi kita ubah dulu nih PT Jura Tempes. Ini juga. Dan baru disimpan. Jangan lupa kita selalu ubah sandi tiap nyimpan. Kemudian kita lihat tadi yang inventory kayaknya belum dikasih ubah kata sandi, jadi kita ubah dulu. Nah, udah selesai. Nah, kalau udah nih kita mau masuk ke menu ke akun purchasing. Jadi kita log out dulu akun ini. Dan kita masuk ke akun purchasing. Nah, ini teman-teman udah masuk ke akun purchasing. Ini aku sebagai bagian purchase ingin membeli. Jadi kita masuk ke modul pembelian. Kita buat quotation. Nah, pemasok itu reseller kita tadi adalah Azura Interior. Kemudian kita add produk. Tadi yang udah aku catat APDL. Nah, ini acoustic block. Kuantitasnya aku mau 10 atau yang diberikan oleh dosennya adalah 10. Kemudian barang yang kedua adalah office chair. Ini kuantitasnya juga 10. Harga satuan di sini adalah 1 juta. Yang ini 500.000. Kalau udah, kita simpan dan akan kita kirim sebagai email. Nah, akan keluar seperti ini. Penerima PT Azura Interior, kemudian subjeknya PT Jura Tempes order. Ini nomor purchasing-nya yang ke-9. Dan di sini ada berupa filenya. Kemudian kita kirim. Nah, ini adalah barang-barang yang udah pasti bakal kita beli. Kemudian kita konfirmasi order. Nah, kalau udah di sini yang tadinya request for quotation atau RFQ akan berubah menjadi purchase order. Nah, kalau udah kayak gitu, kita log out dan kita masuk ke menu dari ke inventory Jura Tempes. Kemudian kita login. Nah, kalau udah kita masuk ke menu stok persediaan. Nah, ini kita lihat di penerimaan. Sudah ada yang masuk nih dari Azura Interior. Ini adalah yang telah tadi kita buat seperti itu.
Nah, tadi dari Departemen Purchasing kita mau ngecek lagi nih dari Departemen Purchasing terus ke inventory, bener gak sih yang mau dibeli tuh yang ini gitu. Jadi kita klik terus kita sunting. Nah, di sini ya teman-teman udah keluar produknya apa aja, tadi kebutuhannya berapa, terus selesainya juga mau berapa. Nah, kalau udah kita simpan. Kalau udah baru kita validasi. Nah, kalau udah berarti kita akan melakukan pencetakan ke keuangan atau ke accounting. Jadi dari inventory ke purchasing, benar apa enggak nih barang yang pengen dibeli ke vendor, kemudian dikasih nih request for quotation-nya, terus purchase order-nya, terus balik lagi ke menu inventory, ke bagian inventory, kemudian kita cetak dan nantinya akan dibawa ke accounting untuk dibayarkan. Seperti itu teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada bisa belum caranya? Pokoknya kalau misalkan kalian punya permasalahan atau apapun yang bisa didiskusikan, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Mungkin cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini bermanfaat buat kalian. See you in the next time. Bye-bye.